Selanjutnya, dari worksheet tadi kita lakukan ke jurnal penyesuaian. Untuk permasalahan yang pertama yaitu diperkirakan nilai kendaraannya 40 juta untuk akhir tahun keempat dengan kita menggunakan penyusutan metode garis lurus. Metode garis lurus rumusnya untuk penyusutan yaitu nilai harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Harga perolehannya dilihat dari worksheet. Di sini ada kendaraan 1,5 juta. 1,5 juta dikurangi nilai residunya 40 juta dibagi dengan umur ekonomis. Umur ekonomis kendaraan ini adalah 4 tahun. 4 tahun kita ubah menjadi bulan, yaitu 4 kali 12, sehingga hasilnya 2.812.500. Untuk pencatatannya yaitu beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan. Selanjutnya, untuk soal yang B, penyusutan peralatan adalah 25% per tahun tanpa nilai sisa. Ini sama caranya seperti yang atas, cuma di sini nilai residunya 0, berarti HP dari peralatan lihat di worksheet. Peralatan punya HP 30.500. 30.500 dikalikan dengan 25% dibagi dengan 12. Ini kan karena penyusutannya adalah 12. Penyusutan untuk 1 tahunnya itu 12 bulan. Berarti 25% dikali harga perolehan dikurangi nilai residunya 0, berarti langsung saja harga perolehannya dibagi dengan 12. Hasilnya sekian untuk 1 bulannya. Selanjutnya itu masalah perlengkapan. Perlengkapan yang tersisa pada tahun 2020 akhir bulan Juni yaitu 700.000. Perlengkapan di jurnal umum kita mencatatnya sebagai aset, sehingga kalau disesuaikan dia harus dijadikan kredit. Sehingga kita tulis perlengkapan di bagian kredit, yaitu sebesar 1.300.000. Dapat dari kita lihat perlengkapan di worksheet 2 juta dia memiliki nilai akhir sebesar 700.000, sehingga 2 juta dikurangi 700.000. Ini adalah beban yang sudah kita gunakan sebesar 1.300.000, sehingga beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor yaitu 1.300. Sekarang untuk soal selanjutnya yaitu sewa gedung yang telah kadaluarsa 1 bulan. Kemudian kita lihat dulu di jurnal umum, kalau kita mencatatnya itu sebagai aset, maka kita bebankan di jurnal penyesuaian. Maka penulisan di awal yaitu beban sewa pada sewa dibayar di muka. Jika kita di jurnal umum mencatatnya sebagai beban sewa, maka kita catat di jurnal penyesuaiannya yaitu kebalikannya. Berarti kita catat sebagai aset. Sewa dibayar di muka pada beban sewa. Untuk kasus kali ini, karena saya sudah menggunakannya sebagai suatu aset di jurnal umum, maka kita sesuaikan menjadi beban dibayar di muka.
beban sewa pada sewa dibayar di muka. Beban sewa berarti kita memakainya bulan ketika sudah dipakai, sehingga kalau kadaluarsa 1 bulan artinya sudah habis waktunya, tetapi orang itu masih tetap menggunakannya selama 1 bulan. Berarti kan kelebihan 1 bulan. 1 bulan itu dia gunakan full untuk menyewa. Berarti yang sudah dia gunakan, yang sudah jadi beban adalah yang sudah dia gunakan, yang sudah menjadi beban, yang sudah terpakai, yaitu 1 bulan per 12 bulan dalam 1 tahun dikalikan 15 juta. Dapat dari mana? Dapat dari sini. Sewa dibayar mukanya waktu lalu itu 15 juta. Berarti jawabannya sekian. Selanjutnya untuk soal E, gaji lembur akhir bulan 1 karyawan sebesar 200.000 yang belum dibayar, sehingga untuk jurnal penyesuaiannya beban gaji dicatat sebagai beban gaji pada utang gaji sebesar 200.000 tadi. Soal E yaitu beban administrasi bank dan pendapatan bunga bank atas rekening di Bank Mandiri sebesar 75.000 dan 168.000. Beban administrasinya yaitu 75.000. Kemudian pendapatan bunga banknya kan 168.000. Sehingga kasnya yang tersisa ada pendapatan, kemudian 168.000 ini kita kurangkan dengan beban 75.000 sehingga ketemu sekian. Kemudian kita catat yang G ini. Sampai dengan akhir bulan, iklan yang telah terbit sebanyak 2 kali. Lalu kita lihat di jurnal umum, apabila kita mencatatnya sebagai beban iklan, maka di jurnal penyesuaiannya beban iklan tadi kita kreditkan. Yang jadi debit itu adalah iklan dibayar di muka. Karena kita mencatatnya sebagai iklan dibayar di muka, maka kita menggunakan caranya yaitu yang belum terpakai. Di soal ini dia telah terbit, berarti kan sudah terpakai 2. Sisanya kita lihat di tanggal 16. 16 itu kan 3 kali terbit, berarti yang belum terbit itu 1 kali. 3 kurangi 2, 1. Sehingga kita tuliskan di sini. 1 yang belum terbit dari 3 kali terbitan dikali dengan berapa beban iklannya? 1.200.000, sehingga ketemu hasil segini. Beban iklannya juga sama. Selanjutnya, menerima uang muka jasa audit 2 juta yang akan dilakukan mulai bulan depan. Kasus ini berarti kita belum bekerja, sudah dikasih uang. Berarti kita catatnya, kita mendapat kas yang telah diterima duluan sebesar 2 juta pada pendapatan diterima di muka 2 juta juga. Selanjutnya yaitu pembagian keuntungan atau kerugian dengan proporsi kepemilikan pada saat awal pembentukan. Kita tidak perlu mencatat ini karena kita belum mengetahui laba atau rugi dari perusahaan ini, sehingga kita catat sebagai non-jurnal. Setelah selesai semuanya, kita total debit dan kreditnya. Debit harus sama dengan kredit. Oke, sekian untuk jurnal penyelesaian ini.
Selanjutnya, dari jurnal penyesuaian yang sudah dibuat ini kita masukkan ke buku besar. Beban penjutaan kendaraan, debitnya 2 juta sekian, di saldo debitnya 2 juta sekian. Kemudian jangan lupa kita masukkan referensinya. Selanjutnya, akumulasi penjutaan kendaraan, kredit 2 juta sekian 30, JP kredit 2.812.500, saldonya sekian. Jangan lupa kita masukkan referensi 1302. Selanjutnya, beban penjutaan peralatan sebesar 635 sekian di debit 30, jurnal penyesuaian, debitnya sekian, saldo debitnya sekian. Selanjutnya, kita masukkan referensinya tadi, kemudian akumulasi penjutaan peralatan, kreditnya 630 di buku besar 30, dari jurnal penyesuaian kreditnya sekian, jadi saldonya jadi sekian. Selanjutnya, beban perlengkapan kantor, debitnya 1.300.000. Nah, tanggal 30 jurnal penyesuaian debit 1.300.000, saldo debitnya adalah 1.300.000. Untuk perlengkapan kantor, kredit 1.300.000. Nah, di buku besar di kredit jurnal penyesuaian 30, JP kredit 1.300.000, sehingga saldonya terakhir kan 2 juta dikurangi 1.300.000 sehingga 700.000. Kemudian masukkan referensinya ke JP. Selanjutnya ada beban sewa, debit 1.250.000. Tanggal 30 jurnal penyesuaian debit 1.250 sehingga saldonya sekian. Jangan lupa 5112 dimasukkan ke sini. Selanjutnya yaitu ada sewa dibayar di muka, kreditnya 1.250. Sewa dibayar di muka kredit 1.250 masuk ke buku besar 30, JP kreditnya 1.250 sehingga saldo debitnya 15 dikurangi 1.250. Jangan lupa 1105 di link ke sini. Selanjutnya beban gaji kredit 200.000. Posting beban gaji 30, JP debit 200.000, saldo debitnya 2.400.000 ditambah 200.000. Sekian. Selanjutnya posting yang utang gaji kredit 200.000. Di buku besar 30, JP kredit 200.000, saldo kredit 200.000. Lanjut ke beban administrasi bank, debit 75.000. Di A 30, JP debit 75.000, saldo debitnya 75.000. Selanjutnya di link 5113 ini taruh di referensi, kemudian kas debit 93.000. Di A 93.000 debit, sehingga 481.075 ini ditambah dengan 93.000 sekian. Selanjutnya jangan lupa dimasukin ke referensi pendapatan bunga bank, kredit 168.000. Kredit pendapatan bunga tanggal 30 dari jurnal penyesuaian kredit 168, saldonya 168. Selanjutnya dimasukkan juga referensinya
Lanjut ke iklan dibayar di muka, debit 400.000. Posting 30 JP, debit 400.000, saldo debitnya 400.000. Lanjut, masukkan referensinya juga, terus kemudian beban iklan kredit 400. Ya, diposting 400.000, 30 JP, kredit 400.000, saldo debitnya 1.200.000 dikurangi 400.000 yaitu 800.000. Jangan lupa dimasukin ke ref 5102 di sini. Selain itu ada kas debit 2 juta. Posting 30 JP penyesuaian debit 93 sehingga saldonya 481 tambah 93 sekian. Kemudian diposting referensinya. Pendapatan diterima di muka kredit 2 juta. Kita posting tanggal 30 jurnal penyesuaian kredit 2 juta, saldonya 2 juta. Terus jangan lupa di referensinya diposting 2102. Selesai. Selanjutnya kita perlu posting ini ke worksheet. Kasnya dapat segini karena kita ambil dari jurnal penyesuaian. Ini kasnya, terus 93 tambah 2 juta masukin ke sini, jadi 2.093.000. Utang usaha kan nggak ada. Kemudian perlengkapan kantor ambil dari jurnal penyesuaian. Rp1.300.000 masukin di kredit 1.300.000 juga. Iklan dibayar di muka ambil di jurnal penyesuaian. Iklan dibayar di muka. Debitnya 400.000 masukkan ke sini, terus sewa dibayar di muka ambil di jurnal penyesuaian. Kredit 1.250.000. Kemudian peralatannya kan nggak ada di situ, akumulasi penyusutan peralatan kita posting dari buku besar. Nah, ini kita ambil 635 masukin ke worksheetnya. Setelah itu ada kendaraan tidak ada, akumulasi penyusutan kendaraan, kredit. Ini kita masukin ke sini. Utang usaha nggak ada, pendapatan diterima di mukanya kita ambil dari ini pendapatan diterima di mukanya 2 juta masukin ke sini, terus utang gajinya kita ambil di buku besar. Ini utang gaji ambil di buku besar, masukin ke kredit. Selanjutnya ini kosong, masuk ke pendapatan bunga bank, kita ambil dari JP kreditnya 168 masukin ke kredit. Beban iji operasional nggak ada. Untuk jurnal penyesuaiannya kita lanjutkan ke bawahnya. Beban iklan kita ambil di jurnal penyesuaian 400.000. Kemudian balik lagi beban cetak kertas kop. Nah, nggak ada. Lanjut di bawahnya beban perlengkapan kantor ambil dari jurnal penyesuaian. Nah, debit 1.300.000, di debit 1.300.000.
beban reklame. Ini beban reklame, kita lihat nggak ada di sini untuk jurnal penyesuaiannya. Kemudian lanjut ke beban gaji. Beban gajinya ambil dari jurnal penyesuaian. Oke. Debit 200.000, pindahkan ke worksheet. Untuk beban pajak, listrik, dan telepon itu tidak ada. Selanjutnya untuk beban penyusutan peralatan, kita ambil dari buku besar. Beban penyusutan peralatan terakhir itu 635416 debit. Oke, terus beban penyusutan kendaraan kita ambil dari buku besar. Debit 2.812.500. Oke, selanjutnya beban sewa ambil di buku besar. Beban sewa jumlahnya 1.250. Kita masukin ke sini, debit 1.250. Beban administrasi bank dari jurnal penyesuaian tadi atau enggak dari buku besar, kita ambil 75.000. Debit 75.000. Beban lain enggak ada. Kita lihat dulu di beban lain jurnal penyesuaian enggak ada. Ya, selesai. Lalu kita bisa memasukkan daftar saldo sesudah penyesuaian. Caranya, kita lihat di daftar saldo sebelum penyesuaian dan penyesuaiannya. Apabila nanti di daftar saldo penyesuaian itu debit ketemu dengan penyesuaian di sini debit, maka dia ditambah. Apabila debit ketemu dengan kredit, dikurangi. Apabila kredit ketemu debit, dia juga dikurangi. Apabila kredit ketemu dengan kredit, maka dia ditambah. Untuk yang kelas ini, debit dengan debit berarti ditambah. Untuk piutang usaha kosong. Untuk perlengkapan kantor, debit dengan kredit dikurang. Untuk iklan dibayar di muka, debit dan debit ditambah. Hasilnya ini. Untuk sewa dibayar di muka, debit dengan kredit, maka dikurangi. Ketemunya di debit sini. Kalau peralatan, debit dan kosong berarti tetap di debit. Untuk akumulasi penyusutan peralatan, dia debit. Ketemu dengan kredit, maka ditaruhnya di kredit. Kendaraan debit kosong berarti tetap di debit. Akumulasi penyusutan kendaraan di sini nggak ada, ini sini kredit, tulis saja di kredit. Kemudian utang usaha kredit dengan di sini kosong, tulis saja kredit. Selanjutnya pendapatan diterima di muka, di sini kosong, di sini kredit, tulis saja di kredit. Kemudian utang gaji, sini kosong, sini kredit, ke sini saldonya sini 200.000 kredit. Kemudian beban yang harus dibayar kosong, insal berkerugi kosong. Nah, modal BNI di sini kredit, di sini kosong, tulis saja di kredit. Priva BNI sini debit, sini kosong, tulis di debit. Modal Gunawan sini kredit, sini kosong, berarti tulis saja di kredit. Prive Gunawan sini kosong, pendapatan jasa ada di kredit, kemudian kosong, saldonya tinggal ditaruh di kredit saja. Pendapatan bunga sini kosong, sini kredit, berarti taruh di kredit saja. Selanjutnya beban izin operasi, kalau di sini ada di debit, sini kosong, taruh saja di debit. Sama kayak beban iklan, kalau di sini debit, kalau di sini ada kredit berarti dikurang sekian.
Untuk beban cetak kertas pop, sini debit, sini kosong, berarti taruh saja di debit. Beban pelengkapan kantor, sini kosong, di sini debit, taruh saja di debit. Beban reklame, di sini debit, sini kosong, taruh di debit lagi. Beban gaji, sini debit, ditambah, hasilnya sekian. Beban pajak, sini debit, sini kosong, taruh di debit. Beban listrik dan air, sini debit, sini kosong, ditaruh di debit. Kemudian beban telepon, kalau di sini debit, di sini kosong, taruh saja di debit. Beban penjualan peralatan, sini kosong, di sini kredit, maka taruh saja di kredit. Beban penjualan kendaraan, sini kosong, sini kredit, sini debit, berarti taruh saja di debit. Beban sewa sama, sampai beban administrasi juga sama. Untuk beban lain-lain, di sini ada di debit, kalau sini kosong, berarti taruh saja di debit. Kemudian neraca saldo sesudah penyesuaian ini atau NSD antara kiri dan kanan itu jumlahnya harus seimbang. Oke, sekian untuk jurnal penyesuaian. Mulai dari upload, mulai dari buat jurnal penyesuaian, posting ke buku besar, kemudian diletakkan di worksheet. Sekian.